Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Pinjaman Online. Oke, di video kali ini saya akan bahas galbay pinjol Julo, apakah ada DC-nya atau tidak. Nah, di sini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman ya, khususnya yang galbay Julo dan bertanya-tanya apakah ada DC-nya atau tidak. Nah, saya di video ini saya akan jawab ya bagi teman-teman yang sedang mencari informasi apakah Julo ada DC-nya atau tidak. Nah, di sini saya sudah menerima surat peringatan ketiga ya teman-teman dari pihak Julo. Karena saya belum sempat ya, belum mampu membayarnya teman-teman ya. Belum mampu membayarnya karena perekonomian saya lagi kacau ya teman-teman ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang bertanya apakah galbay Julo ada DC-nya atau tidak. Nah, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, di video ini saya akan bahas galbay pinjol Julo apakah ada DC-nya atau tidak. Nah, mungkin bagi teman-teman ya yang sedang galbay Julo tentunya merasa khawatir ya dan terus bertanya-tanya apakah ada DC-nya atau tidak dan bagaimana solusinya. Nah, teman-teman bisa simak video ini sampai selesai. Nah, kebetulan ya saya sudah telat ya, hampir 4 bulanan ya teman-teman ya. Galbay Julo saya ya, karena saya itu belum bisa membayarnya ya teman-teman ya. Karena banyak sekali cicilan-cicilan yang harus saya bayar ya teman-teman ya. Karena kerjaan saya hanyalah taksi online ya teman-teman ya. Ya, jadi pendapatannya itu tidak menentu teman-teman ya. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman ya yang galbay Julo sebenarnya sih nggak usah takut teman-teman. Nggak usah takut dalam segi mau datang DC atau tidak, itu nggak usah ditakuti teman-teman ya. Nah, tetapi yang harus ditakuti oleh teman-teman itu ya ketika galbay pinjol legal seperti Julo itu, yang ditakuti itu adalah bunganya ya. Nah, jadi saya itu bunganya itu udah lumayan cukup besar teman-teman karena galbaynya sudah terlalu lama ya. Makanya dari itu ya tagihan saya yang awalnya hanya 600.000 sekarang sudah menjadi 723.000 ya. Mudah-mudahan saya juga bisa cepat membayar tagihan yang ada di Julo teman-teman ya. Nah, jadi untuk sampai saat ini ya saya galbay selama 4 bulan ya, tapi tidak ada DC Julo itu datang ke rumah teman-teman ya. Mungkin di daerah saya ya, daerahnya pelosok mungkin bisa jadi, atau karena Julo ini ya DC-nya belum banyak seperti aku laku juga teman-teman ya. Jadi tidak semua daerah itu ada teman-teman ya. Nah, jadi intinya nggak usah takut kalau misalkan teman-teman mau datang DC ke rumah ya, teman-teman sambut saja mereka dengan baik teman-teman ya, karena mereka itu lagi ini ya lagi melaksanakan tugasnya, tugas untuk menagih kepada nasabah yang galbay. Nah, jadi teman-teman itu gak usah kabur-kaburan ataupun sebagainya ya. Nah, jadi teman-teman itu selalu saja teman-teman, karena galbay pinjol legal itu seperti Julo sebenarnya itu aman sekali. Nah, bukan aman berarti tidak dibayar teman-teman, tetap ya wajib dibayar ya. Tetapi kalau kita tidak punya uang sama sekali ya kita minta toleransinya waktu ya, minta waktu lagi teman-teman ya. Jadi tidak harus pas kita datang DC lapangan ke rumah kita harus bayar. Nah, tidak seperti itu teman-teman ya. Ya, kalau misalkan kalian tidak punya uang pas DC datang ke rumah, terus kalian mau bayar pakai apa kan? Tidak mungkin teman-teman ya. Kalian menjual barang sesuatu tidak mungkin juga ya langsung bisa ada uangnya gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalian itu nanti biasanya itu ya, sepengalaman saya itu kalian nanti akan diberikan perjanjian. Jadi DC itu biasanya itu ya, selain Julo, kalau Julo saya belum ada ya sampai sekarang. Yang sebelum-sebelumnya ya saya di galbay di pinjol lain ya. Jadi peringatannya seperti itu. Saya disuruh membuat perjanjian seperti itu, bisanya kapan ya mereka akan ke rumah kita lagi, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada sanksi pidananya teman-teman ya kalau galbay pinjol, hanya sanksinya perdata saja. Jadi tidak ada yang perlu ditakuti ya kalau masalah akan dipenjara atau dan sebagainya, itu tidak mungkin teman-teman ya. Tetapi kalau kena bunganya sih ya itu lumayan teman-teman ya, kalau kita kelamaan galbay atau gagal bayar tidak dibayar ya maka bunganya itu semakin besar. Jadi seperti itu.
Jadi tidak harus bukan ditakuti, bukan ininya teman-teman ya, tetapi yang ditakuti itu adalah bunganya. Masalah DC itu menurut saya pribadi ya, mereka itu hanyalah tugas saja. Kalau kita tidak punya uang pas mereka datang ke rumah, ya kita tinggal ngomong apa adanya. Mereka juga tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman, karena sudah ada aturannya. Apalagi pinjol Julo ini merupakan salah satu pinjol yang legal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tidak sembarangan ya teman-teman ya, sudah ada aturannya. Ya, jadi seperti ini. Jadi tidak galbay seminggu langsung datang DC, tidak seperti itu. Jadi ada peringatan terus ya sampai ketiga. Nah, kalau kita ketiga itu tidak ada respon dari kita atau tidak bayar, nah maka mungkin ya akan ada DC ke rumah kita. Itu juga tergantung dari nominal tagihan kita teman-teman ya. Ya, mungkin tagihan saya kecil karena saya sih bukan nasabah yang baru, karena dulu saya itu ini ya pengguna setia Julo saya teman-teman ya, pengguna setia Julo, karena pencairannya itu sangat mudah sekali teman-teman ya, sangat mudah sekali, dan cairnya juga bisa ke Dana ya, enak sekali pakai Julo teman-teman. Nah, tetapi saya sedang ada kendala ya, bukannya saya sengaja galbay, karena saya itu benar-benar tidak memiliki uang sama sekali untuk membayarnya, tetapi saya akan berusaha untuk membayarnya teman-teman ya, namanya juta utang harus dibayar teman-teman, seperti itu. Nah, tapi kalau masalah DC sih saya saranin kepada teman-teman ya gak usah takut, jadi biasa saja. Yang penting teman-teman pikirkan bagaimana saya bisa secepatnya membayar, bukan mikirin adanya DC-nya ya, bertanya-tanya DC atau datang ke rumah atau tidak. Nah, itu tergantung dari daerah masing-masing teman-teman ya, dan hutang kalian seberapa besar hutang kalian juga teman-teman ya, jadi seperti itu. Jadi intinya gak usah takut teman-teman ya, kalau masalah galbay pinjol itu hanyalah perdata saja. Tetapi walaupun perdata saja, resikonya itu lumayan cukup berat ya teman-teman. Jadi kalian itu nanti tidak bisa mengajukan pinjaman lagi ya di aplikasi pinjaman online ya, ataupun bank, ataupun kalian mau mengajukan kur seperti itu tidak bisa teman-teman ya, karena data kalian itu sudah di blacklist ya, sudah diblokir ya, karena sudah galbay di pinjol Julo, karena Julo itu sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi resiko-resikonya lumayan cukup berat teman-teman ya, bukan takut, bukan beratnya di situ doang teman-teman ya, dari bunganya, terus data kita di blacklist ya. Tapi kalau masalah DC sih saya biasa saja teman-teman ya, yang saya takuti itu adalah bunganya. Jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi semakin lama kita galbay maka semakin besar bunga keterlambatannya ya. Jadi intinya seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.